Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Puspa Salsabila, NIM 19020103 dari kelas Studi Kelayakan Bisnis I. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul yaitu Laporan Studi Kelayakan Bisnis Dapur Mama Yumi Catering. Yang pertama itu ada pendahuluan. Dalam pendahuluan itu ada latar belakang dan gambaran potensi usaha. Yang pertama, pada saat ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan yang megah namun simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri. Dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga walaupun memang sedikit mahal. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis catering. Makanan baik untuk makanan dalam kemasan box ataupun hidangan pesta pernikahan ataupun untuk akikah. Lalu dalam gambaran umum potensi usaha, bisnis catering online terhitung memiliki prospek yang bagus dan cerah. Bisnis makanan secara online dianggap sangat menjanjikan sehingga banyak orang yang tertarik untuk terjun berkecimpung di dalamnya. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat turut dimanfaatkan oleh para pebisnis catering rumahan. Lalu ada gambaran umum kondisi industri. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, menyebabkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pangan semakin meningkat pula. Semakin meningkatnya kebutuhan pangan tersebut mendatangkan peluang-peluang bisnis yang dapat ditangkap oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah bisnis catering. Bisnis ini banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap memiliki tingkat pengembalian modal yang relatif cepat dan memenuhi kebutuhan primer masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah usaha catering yang berhasil dan berkembang baik untuk catering lokal maupun catering internasional. Lalu dalam aspek hukum dan organisasi, bentuk hukumnya adalah CV, alasannya tidak terlalu rumit dan lebih mudah untuk pendiriannya. Serta dalam pendiriannya juga tidak memerlukan modal yang banyak karena bisa dikatakan ini adalah usaha yang baru akan dirintis. Lalu ada syarat-syarat pembuatan CV yaitu satu, minimal didirikan oleh 2 orang, kemudian disebut sekutu aktif dan sekutu pasif. Lalu ada akta notaris dalam bahasa Indonesia. Lalu ada pendiri CV harus warga negara Indonesia. Lalu kepemilikan 100% oleh WNI, tidak diperkenankan partisipasi modal asing. Lalu surat pernyataan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang disebut dengan KBLI bermaterai. Lalu ada fotokopi KTP dan fotokopi NPWP, keterangan pernyataan domisili bermaterai. Dan selanjutnya adalah aspek hukum dan organisasi. Struktur organisasi Dapur Mama Yumi Catering yaitu yang paling atas yaitu pemilik usaha atau direktur. Lalu ada bawahnya direktur adalah pegawai administrasi, koordinator event, koordinator produksi, koordinator logistik. Lalu turun ke bawah lagi ada juru masak, juru cuci, kapten pelayanan catering, pembantu umum, sopir, dan yang paling bawah yaitu asisten juru masak. Lalu selanjutnya ada aspek hukum dan organisasi yaitu analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini berkaitan dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Jumlah pegawai terdiri dari tugas pokok dan fungsi, analisis serta informasi dengan nama, ikhtisar, jabatan, uraian tugas, kemudian analisis kebutuhan jumlah pegawai dan peta jabatan kebutuhan. Lalu ada aspek pemasaran, aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama dibagi menjadi 2 yaitu STP dan SWOT. SWOT-nya yang pertama yaitu strength, kekuatan, yaitu mampu membuat cara memasak dan menyimpan hasil masakan dengan baik. Hal ini sangat penting untuk menghindari makanan menjadi basi atau bau akibat penanganan atau penyimpanan yang salah. Lalu weakness atau kelemahannya itu terdapat pada minimnya hubungan baik dengan pelanggan, kurangnya pemasaran dan promosi. Lalu ada opportunities yaitu peluang bisnis ini sangat menjanjikan sekali karena di Purbalingga bisnis ini catering yang lokasinya terdapat di kota masih belum banyak. Lalu ada threats atau ancaman yaitu pesaing semakin banyak. Selanjutnya STP, segmentasi yaitu segmen untuk kelas menengah dan juga kelas atas. Lalu untuk targeting semua orang yang ingin menghemat waktu dan tenaga. Contohnya seperti buruh atau ibu rumah tangga atau pekerja pengusaha. Lalu positioning
Kami ingin menciptakan image atau citra usaha di benak calon konsumen sebagai catering yang memiliki rasa makanan yang enak dan juga dalam pelayanan membuat nyaman dan buat ingin memesan kembali. Lalu teknik pemasarannya yaitu melalui media sosial, bergabung dengan vendor wedding, menggunakan website. Lalu analisis kelayakan pemasaran. Untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran akan dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha sama dengan total bobot dibagi jumlah item yang dinilai, sama dengan 29 dibagi 7 sama dengan 4,14. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 4,14, maka usaha catering dari sisi pemasaran dikatakan layak karena termasuk pada range 3,41 sampai 4,20. Lalu untuk analisis persaingan, usaha dapur Mama Yumi Catering menduduki peringkat pertama untuk kekuatan kompetitifnya, sedangkan pesaing terbesar yaitu Batok Catering. Kelemahan dari dapur Mama Yumi Catering yaitu terletak pada promosinya yang kurang baik dibandingkan dengan promosi dari Batok Catering karena sudah mempunyai banyak karyawan yang telah profesional. Lalu ada aspek pemasaran dan aspek pasar dan pemasaran, yaitu program pemasaran. Ada tahap introduction, lalu ada tahap growth, lalu ada tahap maturity atau tahap kedewasaan, atau decline, tahap penurunan. Untuk tahap introduction yaitu tahap pengenalan. Usaha bisnis yang dijalankan ini dapat dengan melakukan pemberitahuan, media sosial, atau menyebarkan pamflet. Lalu untuk growth, tahap pertumbuhan. Tahap ini bisnis kami memiliki penjualan sudah terdapat peningkatan dari yang sebelumnya karena adanya respon yang baik dari masyarakat. Lalu maturity atau tahap kedewasaan, yang menggunakan bisnis ini kan biasanya mendapat rekomendasi dari orang terdekat dengan melakukan review yang bagus dari pelayanan yang kami berikan, harga, kualitas produk, dan lain sebagainya. Lalu decline atau tahap penurunan. Pada tahap ini untuk usaha bisnis kami agar tidak mengalami penurunan untuk produk ataupun jasa, kami melakukan strategi mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu selanjutnya alasan analisis aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, alasan memilih usaha lokasi. Yang pertama, bangunan tidak menyewa. Yang kedua, akses mudah dijangkau. Yang ketiga adalah lokasi yang strategis. Lalu untuk ketersediaan bahan mentah, semua kebutuhan peralatan sudah lengkap. Lalu untuk jarak pasar yang dituju, untuk jarak antara pasar yang dituju tidak jauh karena lokasi usaha kami berada di kota. Dan lalu untuk ketersediaan energi air, sarana komunikasi. Untuk kesediaan sumber energi air pada usaha catering kami sudah tersedia dengan menggunakan aliran air PDAM dan sarana komunikasi secara langsung dan tidak langsung. Lalu untuk akses jalan menuju tempat usaha catering kami sangat mendukung karena letak tempat usaha yang kami gunakan strategis dan mudah dijangkau oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4. Lalu selanjutnya ada layout dari catering kami. Yang pertama ada tempat produksi, lalu sebelahnya ada toilet, lalu sebelahnya ada kantor administrasi, lalu turun ke bawah ada kantor pemesanan, parkiran mobil dan motor. Dan selain itu terdapat tempat wudhu, musola, dan toilet. Lalu untuk analisis keuangan, analisis kelayakan dengan payback period atau PP untuk dalam tahun ke-6 dengan analisis kelayakan dengan NPV sama dengan Rp 94,097322. Lalu untuk analisis dengan profitability index sama dengan 1,2, analisis kelayakan dengan internal rate of return atau IRR 20,13%. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Bisnis usaha kuliner memang sangat menjanjikan seperti bisnis usaha catering ini. Banyak sekali peluang untuk membuat bisnis catering ini karena orang-orang pada saat ini ingin menghemat waktu dan juga tenaga. Bisnis ini banyak diminati oleh masyarakat karena dianggap memiliki tingkat pengembalian modal yang relatif cepat dan memenuhi kebutuhan primer masyarakat yang dibutuhkan pada saat ini. Namun dalam usaha bisnis catering ini harus selalu memperhatikan beberapa aspek seperti aspek hukum dan organisasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, serta juga dalam analisis keuangan pada usaha yang dijalankan.
Lalu untuk rekomendasi dari hasil kesimpulan, maka kami dapat merekomendasikan beberapa hal berikut. Yang pertama, dengan membuat sebuah usaha bisnis catering harus dilakukan kelayakan bisnis terlebih dahulu. Lalu dalam usaha bisnis catering harus selalu melakukan inovasi. Yang keempat, sebelum memulai sebuah usaha harus dilakukan dengan riset pasar agar dalam penyaluran jasa atau distribusi tidak salah sasaran. Lalu yang terakhir adalah sebelum melakukan bisnis usaha catering juga harus memiliki pengalaman di bidang tata boga, sehingga saat terjun ke dalam bisnis memiliki skill yang menunjang dalam bisnis usaha ini. Thank you. Sekian presentasi proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.